Manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional menjamin keamanan dan kenyamanan supporter Timnas Jepang saat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan pejabat utama Mabes Polri pada Jumat 15 November 2024 di Gedung Rupa Tama Mabes Polri, Jakarta. Korps Brimob Polri merupakan satuan di dalam unit kepolisian yang diperuntukkan untuk menangani kejahatan dan tindakan kriminalitas yang tinggi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Ternoldi Wadu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan memimpin konferensi pers di lapangan upacara Mapolda Sulsel terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi yang didampingi di Reskrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi, Kabid Propam Kombes Pol Sulhami Effendi, dan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto. Dan berikut laporan reporter Bid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bribda Erika. Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengadakan konferensi pers atas kasus tindak pidana korupsi yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Yudiawan SH SIK MH MSI. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan memimpin konferensi pers terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya Polda Sulsel dalam mendukung implementasi 8 program prioritas Presiden khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di 100 hari pertama pemerintahan yang diusung dalam Astacita. Irjen Pol Yudiawan mengungkapkan bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa sebanyak 523 orang saksi dan 16 orang ahli untuk melengkapi keterangan dan bukti. Polda Sulsel berhasil mengamankan 21 orang tersangka dengan barang bukti berupa 411 dokumen penting seperti BPKB sertifikat, 14 unit mobil, 10 unit truk, 8 unit forklift, serta uang tunai sebesar hampir 2,3 miliar rupiah. Dalam ungkap kasus tersebut, nilai penyelamatan terhadap uang dan barang negara mencapai 8,7 miliar rupiah. Sementara total akumulasi kerugian negara mencapai 84,9 miliar rupiah. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Banggai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu rumah tangga di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pembunuhan dilakukan tersangka berinisial RI, 18 tahun, warga Desa Pangkalaseang, Balantak Utara, yang menghabisi nyawa korban FL, 28 tahun. Kasih Humas Polres Banggai, Ibtu Al-Amin S. Muda menjelaskan, karena alasan keamanan tersangka, reka adegan berlangsung di asrama Polres Banggai, Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, dengan dihadiri jaksa dan penasihat hukum tersangka. Dari hasil rekonstruksi, diketahui terdapat 5 TKP yang berbeda, yakni dari sebelum tersangka melakukan aksinya hingga membuang barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk membunuh korban. Untuk TKP di rumah korban, terdapat 38 adegan yang diperagakan tersangka, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sengaja reka ulang ini dilakukan untuk membuat
terang suatu perkara, memberikan gambaran jalan cerita terjadinya perkara kepada jaksa penuntut umum dan kepada penasihat hukum, sehingga dan termasuk juga korban dan keluarga tersangka, sehingga mereka mengetahui bahwa alur cerita yang sebenarnya dan sesungguhnya sesuai dengan reka adegan ulang yang diperlihatkan oleh tersangka. Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menekankan angka penyalahgunaan narkoba, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur melakukan razia mendadak di tempat hiburan malam di Kota Balikpapan. Dipimpin Kompol Temitoni, Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Kaltim, razia tersebut melibatkan puluhan personel, termasuk anggota dari Samapta, Brimob, Propam, Bidokes, Itwasda, Bidhumas, POM TNI, dan BNN Kota Balikpapan. Dua tempat hiburan malam di Kota Balikpapan yang ramai pengunjung menjadi sasaran utama. Dalam razia tersebut, setiap pengunjung dan karyawan diperiksa dengan ketat, dan beberapa orang dipilih secara acak untuk menjalin tes urin di tempat. Hasilnya mengejutkan, seorang pria berinisial BG yang bekerja sebagai bartender di salah satu tempat hiburan malam positif uji tes narkoba. BG langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di kantor Ditres Narkoba Polda Kaltim. 9. Lakukan, ada 2 lokasi THM yang kita lakukan razia, kita cek, kemudian dilakukan cek urin kepada pengunjung, dan dari 2 tempat tersebut kita mendapatkan 1 yang positif. Tetapi ini positif ini kan kita belum tahu apakah ini positif dari narkoba atau positif dari obat-obat yang lain, sehingga ini sedang dilakukan pendalaman oleh Direktorat Narkoba Polda Kaltim. Seorang pria berinisial VT, warga asal Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berhasil ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Bengkulu setelah melakukan penggelapan 1 unit mobil milik perempuan warga Kota Bengkulu yang baru dikenalnya. Berikut laporan Bribtu Harneno. Pemirsa, seorang pria berinisial VT warga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ditangkap oleh tim Jatanras Direskrimum Polda Bengkulu karena melakukan penggelapan 1 unit mobil milik wanita asal Kota Bengkulu. Seorang pria berinisial VT warga asal Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berhasil ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu setelah melakukan penggelapan 1 unit mobil milik perempuan warga Kota Bengkulu yang baru dikenalnya. Adapun mobil korban yang digelapkan yaitu milik seorang perempuan berinisial GS warga Jalan Jati, Kelurahan Sawalebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kabid Humas Polda Bengkulu didampingi Kasubdit Jatanras Polda Bengkulu saat press conference yang ini mengungkapkan kejadian bermula saat korban dan pelaku berkenalan melalui salah satu aplikasi media sosial, kemudian memutuskan untuk bertemu di Kota Bengkulu. Dijelaskan oleh Kabid Humas, saat itu korban meminta pelaku untuk menemaninya melakukan tes CPNS ke asrama haji. Sambil menunggu korban tes CPNS, muncul niat tersangka untuk memiliki mobil dan juga handphone milik korban yang dititipkan kepadanya. Kemudian pelaku langsung membawa mobil milik korban ke rumahnya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Atas kejadian tersebut, korban langsung mendatangi Polda Bengkulu dan melaporkan kasus penggelapan yang dialaminya. Tidak butuh lama, dalam waktu tempo 1 hari, Polda Bengkulu berhasil mengamankan tersangka di rumahnya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Sebagai langkah gerak cepat dan bentuk keseriusan dalam penanganan kasus judi daring, Kepolisian Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi kelompok kerja Deks Penanganan Tindak Pidana Judi Daring pada Jumat 15 November 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim dan Wakabareskrim Polri, serta diikuti oleh kementerian, lembaga, instansi hingga satuan atau unit kerja Mabes Polri yang tergabung dalam kelompok kerja. Berlangsung di ruang rapat Gedung Bareskrim Polri,
kementerian, lembaga, instansi, hingga satuan atau unit kerja di Mabes Polri yang tergabung dalam kelompok kerja melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja DEX Penanganan Tindak Pidana Judi Daring. Dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, rapat koordinasi kelompok kerja ini membahas upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana judi daring sebagai langkah gerak cepat dan bentuk keseriusan Polri memberantas judi daring sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun dalam rapat ini dari membahas tentang laporan tiap-tiap anggota kelompok kerja terkait dengan perkembangan temuan kasus judi daring hingga sosialisasi mekanisme kerja dan pelaporan data dalam penanganan tindak pidana judi daring sehingga dapat memaksimalkan kelompok kerja DEX Penanganan Tindak Pidana Judi Daring dalam bertugas. Kelompok kerja DEX Penanganan Tindak Pidana Judi Daring ini dibentuk dengan struktur, yaitu Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah dan Pengendali. Kelompok kerja DEX ini akan dipimpin oleh Kapolri, Kabareskrim Polri sebagai Ketua Harian atau Kepala Satuan Tugas, Karobin Opsnal Bareskrim Polri sebagai Sekretaris, serta terdapat 4 kelompok kerja yang diisi oleh instansi, lembaga pemerintah hingga kementerian, yakni Pokja Preemptif, Pokja Preventif, Pokja Perma 1 2013, dan Pokja Gakum. Dengan rapat koordinasi kelompok kerja DEX Penanganan Tindak Pidana Judi Daring ini, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan instansi, lembaga pemerintahan, dan kementerian akan bekerja keras dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan serta pencegahan praktik-praktik judi daring yang menyasar masyarakat Indonesia dan membahayakan bangsa. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.